Pria yang menghabiskan lebih dari 100.000 won membawa seorang gadis ke pulau ini. Kamar mengeluarkan erangan kegembiraan, sedangkan istri masih tenang makan di teras. Saat itu, sahabatnya membawa putrinya kembali dari jalan-jalan. Deoksun meminta putrinya untuk pergi ke tempat lain untuk saat ini. Dia tidak ingin jiwa putrinya terkontaminasi. Itu sebabnya Deoksun meminta sahabatnya untuk membawa putrinya pergi dengan cepat. Setelah selesai, gadis muda memakai lipstik. Melihat wanita yang duduk di sebelahnya merasa sedikit malu. Jadi dia menyarankan Deoksun untuk meninggalkan pulau ini. Tapi Deoksun menolak. Karena setiap kali dia lari, suaminya memukulinya dengan keras. Jika tertangkap, hanya ada satu cara untuk mati. Untuk istri ini, kematian bukan hal yang paling menakutkan. Setiap kali adik ipar menatapnya, sang suami akan membawa putrinya ke pulau untuk menangkap ikan. Ketika mereka pergi, adik ipar akan menyelinap ke rumah Deoksun. Teman-teman pasti tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kita tidak membahasnya secara mendalam lagi. Setelah sekitar 3 atau 4 jam, Deoksun baru keluar dari kamar. Ketika suami kembali, Deoksun hanya mengeluh satu kalimat. Memang benar adikmu jauh lebih kuat darimu. Sang suami tidak mengatakan sepatah kata pun setelah mendengarkannya. Langsung tendang Deoksun. Aku sudah memperingatkanmu. Kamu harus bersikap lembut dengan adikku. Diikuti oleh pukulan tragis yang datang dari balik pintu. Dan putri Deoksun masih polos makan semangka di luar. Tidak bisa membayangkan adegan ini. Mengapa masih ada keluarga seperti itu? Besok waktunya makan. Deoksun hanya bisa makan di tanah. Tapi itu bukan yang paling putus asa. Karena ketika dia menemukannya di saku suaminya, menemukan noda darah di celana dalam putrinya, Deoksun segera memiliki firasat buruk. Ketika dia masuk ke kamar untuk mencari tahu, putrinya memakai riasan di seluruh wajahnya. Deoksun dengan cepat bertanya kepada putrinya mengapa dia memakai riasan. Tapi putrinya berkata, aku ingin menerima cinta dari ayah juga. Deoksun langsung marah. Dia terus-menerus memarahi putrinya. Dia tidak ingin putrinya menjadi seperti dia. Saat itu sang suami sudah pulang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan menginjak kepala Deoksun. Melihat putrinya memeluknya erat dan tidak meninggalkannya, Deoksun menebak bahwa putrinya diserang oleh jenis sampah ini. Satu-satunya cara untuk hidup adalah melarikan diri dari pulau ini. Siapa yang bisa membantu Deoksun sekarang? Hanya teman dekat yang datang ke pulau ini untuk bersantai. Tapi Deoksun tidak tahu bahwa sahabatnya tumbuh bersamanya sejak kecil. Sudah berubah. Jumlah surat yang dikirim Deoksun padanya selama bertahun-tahun. Sebelum melihatnya, dia langsung membuangnya ke tempat sampah. Bahkan ketika dia tidak menyukai rekan kerjanya, dia langsung menamparkan wajahnya. Seperti yang diharapkan, setelah Deoksun berbicara, putri yang dilanggar. Sahabat tidak hanya tidak percaya, tapi juga menegur balik. Pada saat itu, Deoksun sepertinya bangun. Sekarang minta bantuan dari temannya. Hanyalah sia-sia. Dia ingin melarikan diri dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Deoksun diam-diam mengambil uang suaminya. Kemudian gunakan satu-satunya telepon di pulau itu. Memancarkan sinyal rahasia yaitu nomor 8923 pada rekaman itu. Pagi-pagi keesokan harinya, setelah memastikan suami tertidur lelap, Deoksun dengan cepat membawa putrinya ke pantai. Tapi apa yang membuat mereka tak terduga? Orang yang datang untuk menjemput mereka adalah gadis pelacur kemarin. Ternyata dia memberitahu Deoksun sebelumnya. Selama dia mengirimkan sinyal rahasia, dia akan membantu Deoksun meninggalkan pulau ini. Dia baru saja melihat perahu. Menyebabkan Deoksun panik. Karena tukang perahu ini adalah teman yang baik suaminya. Tapi sekarang tidak ada cara lain untuk memilih. Deoksun hanya bisa memberinya uang. Biarkan dia dengan cepat nyala perahu. Tapi tukang perahu ini dengan sengaja menghitung uangnya dengan sangat lambat. Untuk memperpanjang waktu.
Pada saat itulah sang suami menyusul. Meskipun jarak kebebasan mereka hanya selangkah lagi. Tapi Tuhan sudah melewatin wanita malang ini. Sang suami menamparkan Deoksun begitu keras sehingga dia jatuh ke tanah. Lalu menendangnya dengan keras. Orang-orang yang tua tanpa emosi berdiri di samping mereka. Gadis itu ingin datang untuk membantu. Diseret ke hutan oleh adik sang suami. Putri ingin menyelamatkan ibunya, jadi dia menggigit ayahnya. Tapi didorong olehnya. Melihat putrinya tidak lagi bernafas, Deoksun seperti menjadi gila. Marah pada orang-orang tanpa emosi itu. Lihat adegan ini dan tidak melakukan apa-apa. Bahkan sahabat Deoksun. Seperti sekelompok orang ini yang hanya lihat dari jauh. Tapi hal yang Deoksun tidak bisa harapkan. Ketika polisi pergi ke pulau untuk menyelidiki. Semua orang di desa menjawab sama. Gadis itu tidak sengaja jatuh dan meninggal. Malah mengolok-oloknya. Cuman anak kecil saja bisa terlihat sangat menyedihkan. Ketika Deoksun melihat sahabatnya. Dia berbohong bahwa dia sedang tidur. Jadi dia tidak tahu apa. Kata-kata sahabatnya itu seperti pisau. Menusuk hati Deoksun. Dia jatuh ke klimaks keputusasaan. Dia hanya bisa mengubur putrinya di taman. Kemudian terus menggali kentang. Tampaknya hanya dengan melakukan itu bisa melupakan kematian putrinya. Dia bekerja seperti mesin. Setiap kantong kentang ditumpuk di atas satu sama lain. Dan wanita-wanita yang tua itu menari dan bernyanyi di tempat teduh. Pada saat itu, Deoksun tiba-tiba membuat keputusan. Dia melihat ke langit. Matahari yang terbakar juga menatapnya. Emosi ditekan selama 28 tahun. Akhirnya pecah saat itu. Dia mengambil pisau sepanjang 20 cm tanpa ragu-ragu. Ketika kesedihan mengalir kembali ke sungai. Setiap orang ada perwujudan kejahatan. Mohon maaf terakhir tak ada artinya lagi. Balas dendam yang paling sederhana hanya menggunakan sabit yang tajam. Bahkan wanita tua yang bersembunyi di bawah rumput harus menderita sebab dan akibat. Jika orang jahat masih mencoba bersembunyi sampai akhir, maka orang jahat akan merasakannya. Apa sebenarnya keputusasaan itu? Ketika perwujudan keadilan berdiri di belakang Anda, jika ada hati nurani yang tersisa, akan memberinya kematian yang lembut. Meskipun tekad untuk membalas dendam tidak ragu-ragu. Tapi ketika menghadapi suami yang jahat itu, kegagalan sulit untuk dihindari. Hanya keberanian sejati yang akan menemukan kesempatan. Dan menikam suaminya dengan pukulan fatal. Momen hidup dan mati itu. Deoksun tidak ragu-ragu dan meniduri suaminya sampai mati. Bahkan ketika tampaknya telah lolos dari kematian. Tapi kejahatan akan bertemu dengan pembalasan kejahatan. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Meski sahabat adalah saksi yang tak berperasaan. Tetapi bahkan jika dia bisa melarikan diri, sulit juga untuk hidup dalam damai. Karena membunuh Gulma tanpa membasminya akan meninggalkan konsekuensi yang tak terhitung. Ketika sahabatnya bangun, Deoksun muncul tepat di belakangnya. Sahabatnya terlalu takut untuk melarikan diri. Dan Deoksun hanya mengejarnya perlahan dari belakang. Ketika sahabatku turun, menemukan polisi telah kehilangan nyawa mereka lebih awal. Palu Deoksun diangkat ke langit. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Sahabatku hanya bisa mengunci dirinya di sel. Ketika Deoksun membuka kuncinya, tiba-tiba ada tembakan. Ternyata polisi itu belum mati. Deoksun memberinya pukulan untuk mengirimnya ke surga. Ketika dia mendekati sahabatnya, akan menyelesaikannya. Saat terakhir Deoksun perlahan bersandar pada sahabatnya. Lalu berikan seruling berlumuran darah itu pada temannya. Sahabat memainkan seruling ketika mereka masih muda, mereka biasa mendengarkannya. Kehidupan Deoksun yang tidak bahagia telah berakhir. Dia menggunakan hidupnya untuk pemakaman putrinya.